Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Yuan, teman-teman. Hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Hari ini Bu Yuan akan membahas tentang kalimat utama teman-teman. Nah, hari ini kita akan latihan kembali tentang kalimat utama. Tapi sebelum itu Bu Yuan akan menanyakan kalian dulu nih, kalian masih ingat gak apa itu kalimat utama? Nah, pada paragraf yang sudah kita tahu terdapat kalimat utama, kalimat penjelas, serta ide pokok. Nah, akan Bu Yuan terangkan satu-satu ya, apa itu? Kalimat utama adalah kalimat pokok yang menjadi inti dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini sangat penting ya perannya dalam suatu paragraf. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini fungsinya adalah memperjelas kalimat utama. Dia akan menjelaskan, merinci apa saja yang ada dalam kalimat utama. Selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok ini ada dalam kalimat utama, teman-teman. Ide pokok ini adalah gagasan utama atau yang menjadi inti pembahasan di suatu paragraf. Nah, selanjutnya akan Bu Yuan beri contoh kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang kita ketahui teman-teman, kalimat utama pada suatu paragraf itu biasanya terdapat di awal paragraf, tapi ada juga yang di akhir paragraf. Hari ini Bu Yuan akan beri contoh kalimat utama, letak kalimat utama pada suatu paragraf. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat sebuah paragraf yang menceritakan tentang bandeng presto. Bandeng presto ini makanan khas Semarang ya, teman-teman ya. Kita baca dulu sama-sama teks ini. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Pada paragraf ini, yang mana ya kira-kira kalimat utamanya? Ingat ya teman-teman, untuk kalimat utama biasanya bersifat umum. Kira-kira yang mana ya kalimat yang bersifat umum? Kalimat yang bersifat umum adalah ya, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Jadi kalimat utamanya yang untuk paragraf ini ada di awal, yaitu bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Kalimat selanjutnya, panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Nah, ini termasuk kalimat penjelas. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Ini juga termasuk kalimat penjelas. Tidak hanya daging ikan, duri ikan pun akan melunak. Nah, yang terakhir juga termasuk kalimat penjelas. Jadi, pada paragraf ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, ada paragraf lagi nih teman-teman. Nah, paragrafnya kita baca sama-sama ya, yang mana kira-kira dalam paragraf ini yang kalimat utama. Sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan air, misalnya minum, mandi, dan mencuci. Manusia juga membutuhkan air untuk irigasi. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan membutuhkan air untuk tetap tumbuh dan berkembang. Air memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup. Nah, kira-kira pada teks tersebut, pada paragraf tersebut, yang mana ya yang kalimat utamanya? Bu Yuan akan ingatkan lagi bahwa kalimat utama ini bersifat umum, teman-teman. Kalimat utamanya adalah yang terakhir ini ya, teman-teman. Air memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup. Nah, kalimat sebelumnya itu menunjukkan penjelasan ya.
pada kalimat sebelumnya itu berupa kalimat penjelas teman-teman. Seperti sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan air, misalnya minum, mandi, dan mencuci. Itu kalimat penjelas. Manusia juga membutuhkan air untuk irigasi. Itu juga termasuk kalimat penjelas. Lalu tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Ini juga termasuk kalimat penjelas. Lalu tumbuhan membutuhkan air untuk tetap tumbuh dan berkembang. Ini juga termasuk kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas ini menjelaskan kalimat utama, teman-teman. Begitu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman paham ya apa itu kalimat utama dan cara mencari kalimat utama. Bu Yuan akhiri ya penjelasan Bu Yuan hari ini. Kurang lebihnya Bu Yuan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.